Ya, halo, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita berada di podcast Mesti Dengar di episode spesial Ramadan yang akan membuat kalian lebih baik di bulan Ramadan pada tahun kali ini. Dan kita sudah belajar tentang beberapa kebiasaan yang baik di bulan Ramadan dan kebiasaan buruk yang harus kalian hindari ketika bulan Ramadan yang menghilangkan pahala puasa. Dan sekarang kita akan belajar tentang salah satu hal yang paling istimewa di bulan Ramadan ini, yang membuat saya di situ mengemukakan bahwa sebenarnya resolusi itu lebih baik di bulan Ramadan. Selain dari karena semangat spiritualitas, tetapi karena ada sesuatu yang lain yang di situ malah mungkin bisa memotivasi kita lebih banyak lagi daripada hanya sekedar semangat spiritualitas dari Ramadan. Apa itu? Nah, itu namanya adalah Lailatul Qadar, atau mungkin ketika di bahasa Indonesia kan namanya adalah malam berpangkat. Apa itu malam berpangkat? Malam berpangkat itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ketika kalian di situ mungkin pernah belajar untuk agama Islam ini, ada sebuah malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang ya kira-kira akan jatuh sekitar 10 malam terakhir itu dimulai dari sekarang udah hari ke-16 ya waktu podcast ini terbit ya. Jadi sekitar 4 hari lagi kalian akan mendapatkan malam ke-21, dan setelah itu sampai Ramadan itu di antara 10 malam itu kalian akan menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar ini? Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri di Al-Quran kalian masing-masing. Yang intinya adalah di dalam malam Lailatul Qadar itu Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya gimana Al-Quran diturunkan? Yaitu ada Al-Quran itu diturunkan dari atas, dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Baitul Izzah itu di langit atas ini, langit pertama, setelahnya langit dunia. Nah, setelah itu setelah diturunkan ke langit pertama itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Dan keutamaannya adalah malam Lailatul Qadar ini, malam pangkat ini itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika 1000 bulan itu kalau di asbabun nuzulnya di situ ada orang Bani Israel yang di situ tidak pernah melanggar selama 80 tahun. Kita di sini sebagai umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan bisa menyaingi pahala mereka dengan menggunakan Lailatul Qadar ini. Karena 1000 bulan itu kalau dikonversikan menjadi tahun itu sekitar 83 tahun, 83, bla 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 tahun. Nah, apa sih yang membuat malam Lailatul Qadar ini begitu istimewa? Karena ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat dan juga malaikat Jibril dan Ruh Kudus itu turun dari sana ke langit dunia untuk menyelesaikan segala perkara. Jadi kalau mungkin di perusahaan-perusahaan, di bisnis itu ya, kan pastinya ada bahwa ada evaluasi, ada perencanaan untuk tahun ke depannya, kayak laporan gitu. Ada laporan, ada kontrol untuk kerja selanjutnya, dan juga ada evaluasi. Nah, evaluasi dari tingkat agama untuk per tahun sekali itu dilaksanakan saat malam Lailatul Qadar. Kalau kalian seminggu sekali itu biasanya di Senin dan Kamis. Makanya kita dianjurkan untuk puasa Senin dan Kamis, karena di Senin dan Kamis itu adalah laporan mingguan. Tapi ketika laporan tahunan itu adalah saat malam Lailatul Qadar. Nah, intinya seperti itu kalau kita menggambarkannya itu seperti itu. Sehingga ketika di di waktu malam Lailatul Qadar ini, malam berpangkat ini, takdir qadarnya semua hal yang ada di dunia ini itu sudah ditentukan. Qadarnya hal yang setahun setelahnya itu sudah ditentukan. Dengan qadarnya tahun-tahun sebelumnya itu akan dievaluasi, dibawa ke langit dan kemudian dievaluasi lagi. Nah, kenapa kok ini adalah sebuah malam yang sangat-sangat mulia? Karena dengan begitu kita dapat membuat sebuah resolusi. Dan mungkin saja, dan kita berharap bahwa resolusi seperti ini yang dibuat di malam Lailatul Qadar ini kemungkinan akan diamini atau mungkin disetujui oleh para malaikat yang di situ membawa qadar, membawa takdir dari atas ke bawah. Jadi mungkin
malaikat Jibril ini gambarannya ini ya. Malaikat Jibril turun. Apa ini yang kira-kira akan dikerjakan 1 tahun setelahnya ini? Kok ketika malaikat Jibril itu turun, kok kita itu ada di situ? Kita itu ada di situ dan kemudian berdoa, ya Allah, semoga tahun depan saya bisa menikah. Saya harus membuat diri saya lebih baik lagi sehingga tahun depan bisa menikah. Wah, ini sepertinya ini takdir yang bagus ini. Nah, kan bisa juga seperti itu. Iya, oke, kita rencanakan tahun depan si fulan ini akan menikah. Nah, ketika kalian di situ benar-benar mampu untuk mewujudkan resolusi dari bulan Ramadan ini ke arah yang lebih baik, bisa seperti itu. Nah, jangan sampai saat malam Lailatul Qadar ini, malam berpangkat ini, kita itu malah melakukan kejelekan atau mungkin berangan-angan jelek, malah berbuat dosa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu adalah sedikit penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Dan adapun hikmah dari adanya malam Lailatul Qadar ini adalah ketika kalian di situ, mungkin hikmahnya itu banyak ya. Kalian di malam Lailatul Qadar ini bisa mengerjakan ibadah terus-menerus untuk bersemangat tentang ibadah ini, karena malam Lailatul Qadar ini pahalanya benar-benar pol. Jarang ada orang yang di situ mendapatkan pahala 1000 bulan, karena jarang juga yang hidup 1000 bulan. Bahkan saya sendiri sekarang belum sampai hidup 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu mungkin 10 tahun itu dihadapkan pada masa-masa jahiliyah, masa-masa yang kita belum tahu agama, yang ya 10 tahun mulai tahun 0 sampai tahun ke-10 itu kan kita sholat ya lah kadarnya kayak anak kecil gitu. Itu kan masa-masa jahiliyah, kita gak tahu apa-apa. Itu aja yang seperti ini mungkin terasa lama ya. Bayangkan kalau kalian bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sekali saja, kalian mendapatkan pahala 1000 bulan, 83 tahun. Dan ya 83 tahun itu hampir seumur hidup kalau untuk ukuran orang sekarang ya. So ini merupakan sebuah kesempatan yang benar-benar baik sekali bagi kalian untuk segera mengepolkan, menyangatkan ibadah kalian ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf ini berdiam diri di masjid dan di situ melakukan ibadah, entah itu membaca Quran, entah itu berzikir, entah itu apapun, dan kalian di situ tidak keluar dari masjid kecuali hanya untuk buang hajat. Dan i'tikaf ini ada kalau dia hadisnya itu juga harus di masjid ya. Dan ya pokoknya harus di masjid. Ya, oke, mungkin seperti itu aja untuk hikmah Lailatul Qadar pada episode kali ini. Jangan lupa di follow Mesti Dengar, podcast Mesti Dengar untuk episode-episode lain yang lebih seru lagi, yang pasti akan membuat kalian lebih termotivasi lagi untuk terus-menerus mendengarkan episode-episode yang ada di podcast Mesti Dengar. Dan juga jangan lupa kalian juga bisa subscribe dan like video yang ada di channel Mesti Sukses di YouTube untuk menambah wawasan kalian, entah itu tentang tutorial pemrograman atau mungkin tentang artikel-artikel dengan motivasi dan berbagai macam soft skill yang bisa kalian pelajari secara mendalam dengan menggunakan video. Dan juga kalau kalian di situ ingin membaca artikel motivasi, kalian bisa membuka web mestisukses.com untuk membaca berbagai macam artikel motivasi yang pastinya akan berguna untuk membuat diri kalian lebih baik. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Sukses selalu kalian semua dan sampai jumpa.